Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 183. Din menggandeng tangan Azarin erat, sementara tangan satunya menggendong Alina yang masih bersemangat. Sebelum masuk ke dalam mobil, Din menoleh sekali lagi ke arah keluarga yang mereka tinggalkan. "Doakan kami selamat sampai tujuan, ya," katanya dengan suara riang. Bu Mahira tersenyum hangat, melambaikan tangan. "Selalu, nak. Hati-hati di jalan." Azarin menoleh ke belakang sejenak, menatap keluarganya yang masih berdiri di depan rumah, sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Dalam hati, dia berdoa semoga perjalanan kali ini membawa kebahagiaan baru bagi mereka bertiga. Saat mobil mulai melaju, Din menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya dengan erat. "Siap menikmati liburan dengan suami tampanmu ini?" godanya dengan nada jahil. Azarin tertawa pelan, menggigit bibirnya. Sepertinya akan jadi perjalanan yang panjang dengan suami narsis ini. 12. Din pura-pura merajuk, sementara Alina ikut tertawa di pelukannya. Mobil pun melaju, membawa mereka menuju pelabuhan. Sementara itu, di rumah para orang tua sudah beranjak masuk ke dalam rumah, tetapi tidak dengan Alea, serta sosok Parubaya yang diketahui merupakan saudari sepupu Herlina yang hadir sebagai saksi pernikahan Azarin dan Din kala itu. "Oh, ya tadi Din kenapa gak pamitan sama kamu? Kalian tidak sedang ada masalah?" Rupanya Tante Nilam menyadari sikap dingin dan acuh Din pada Alea. Alea tersentak mendengar pertanyaan itu. Tangannya yang sedari tadi memilin ujung bajunya semakin erat, sementara senyum kecil dia paksakan di wajahnya. "Hah? Oh, itu, mungkin Mas Din buru-buru, Tante," jawabnya dengan nada setenang mungkin, meskipun ada sedikit getaran yang sulit ia sembunyikan. Tante Nilam menatapnya penuh selidik. "Buru-buru? Tapi tadi sempat memeluk yang lain, kan? Kamu yakin tidak ada apa-apa?" Alea menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tetapi dia tetap berusaha mengendalikan ekspresinya. "Iya, mungkin dia terlalu fokus ke Asa dan Alina, Tante. Lagi pula, buat apa dia pamit secara khusus sama aku? Aku kan cuma kakak iparnya." Tante Nilam masih belum sepenuhnya yakin. Namun, melihat Alea yang tersenyum kaku, dia pun hanya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau memang begitu. Tapi kalau ada yang mengganjal di hati, jangan dipendam sendiri, ya." Alea tersenyum samar, meski dalam hati, perasaannya sudah berantakan. "Iya, Tante, terima kasih." Dia kemudian buru-buru mencari alasan untuk pergi, sebelum air matanya benar-benar jatuh di hadapan Tante Nilam. Di dalam mobil yang melaju menuju pelabuhan, suasana sempat hening. Hanya suara Alina yang sesekali berceloteh riang, sementara Azarin tetap diam, menyandarkan kepala di jendela, pikirannya masih terpaku pada satu hal, sikap Din tadi pagi. Dia mengerti, suaminya pasti masih trauma setelah insiden di dapur kemarin, saat Alea terjatuh dan tanpa sengaja berada dalam pelukan Din. Namun, Azarin pikir setidaknya Din akan tetap berpamitan, atau sekadar menyapa kakaknya di hadapan keluarga. Namun nyatanya, tidak sama sekali. Apalagi jelas sekali, raut wajah Alea tadi, ketika dia berbalik selali saat hendak memasuki mobil. Kini dia justru merasa tak enak. Perlahan, Azarin mengalihkan pandangannya ke arah Din yang tengah fokus menyetir. Dia menatap wajah teduh itu, mencari jawaban yang belum dia dapatkan. "Mas," panggilnya lembut. Din melirik sekilas, kemudian tersenyum kecil. Azarin menghela napas, mencoba merangkai kata-kata. "Kenapa tadi Mas gak pamitan sama Kak Alea? Aku tahu Mas masih kepikiran kejadian kemarin, tapi bukankah lebih baik tetap bersikap biasa saja di depan keluarga?"
Din tak langsung menjawab. Dia tetap menatap lurus ke depan, seakan mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Hingga akhirnya, di sebuah lampu merah mobil yang membawanya berhenti, dia menoleh. 13. Penuh ke arah Azarin, tatapannya begitu lembut. "Karena aku ingin menjaga perasaan istriku," ucapnya lirih. Azarin mengerjap, sedikit terkejut. "Sayangku, istriku, bidadariku, cantikku, dalam Al-Quran, seorang suami diperintahkan untuk lebih mendahulukan istrinya dibanding siapapun, termasuk ibunya. Bukan berarti aku mengabaikan keluargaku, tapi jika seorang istri merasa sakit hati dan menangis, maka rumah tangga itu akan kehilangan berkahnya. Rasulullah sendiri bersabda bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan kita, para suami, harus memperlakukannya dengan lembut, bukan mematahkannya." Azarin menelan ludah, hatinya menghangat mendengar cara Din menyampaikan kalimat itu dengan penuh kelembutan. Din melanjutkan lagi sambil menggenggam tangan istrinya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Aku ingin jadi pakaian yang melindungi kamu, sayang. Aku gak mau kamu merasa terabaikan, apalagi merasa cemburu dengan seseorang yang pernah menyakitimu di masa lalu." Azarin terdiam. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya, perasaan dihargai, dicintai, dan dijaga. "Aku mungkin sempat membuatmu kecewa, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mengulang kesalahan pria dari masa lalumu. Aku akan memegang janji ini erat-erat, sayang. Rumah tangga kita adalah prioritas utamaku." Azarin tersenyum haru. Dia menggenggam balik tangan Din dan mencium punggung tangannya dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, Mas, terima kasih sudah mencintaiku dengan begitu besar." Din tersenyum, lalu menunduk sedikit dan mengecup punggung tangan istrinya. "Karena kamu adalah rumahku, sayang. Selamanya." Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, mereka tiba di pelabuhan. Koper-koper mereka langsung diturunkan sopir. Setelah itu, Din melakukan registrasi tiket terlebih dahulu, lalu membawa istri dan anaknya masuk. Pelabuhan kota Dubai pagi itu tampak megah dan sibuk. Langit cerah, seolah merestui setiap perjalanan yang akan dimulai dari tempat itu. Kapal pesiar raksasa dengan lambung kokoh menjulang tinggi, berkilauan di bawah sinar matahari. Gelombang laut berayun pelan, menciptakan alunan musik alam yang menenangkan. Para penumpang berlalu lalang dengan koper-koper besar, sementara suara petugas yang memberi arahan terdengar melalui pengeras suara. Azarin berdiri terpaku di tepi dermaga, matanya berbinar penuh kekaguman. Hatinya bergetar melihat pemandangan yang selama ini hanya bisa dia lihat di layar kaca. Dia pernah menonton Titanic, menyaksikan romantisme Jack dan Rose yang berakhir pilu. Dia juga mengenang tenggelamnya kapal Van der Veek, kisah cinta yang tak kalah memilukan. Namun, hari ini, dia berdiri nyata di hadapan kapal sebesar itu bukan dalam film, bukan dalam mimpi. Tanpa sadar, air bening mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena sedih, melainkan haru. Dia tak pernah membayangkan akan merasakan momen seperti ini, berada di samping suaminya, serta putri cantik dalam gendongan suaminya. Angin laut bertiup lembut, menggoyangkan cadar dan hijabnya. Din yang berdiri di sampingnya, sigap merapikan kain yang sedikit bergerak karena hembusan angin. Jemari kuatnya memastikan tidak ada sedikit pun bagian wajah istrinya yang tersingkap. "Jangan sampai ada yang melihat keindahan ini selain aku," bisik Din dengan suara rendah, menggoda. 14. Azarin menoleh, menatap suaminya dengan mata yang masih berembun. "Mas." Suaranya nyaris bergetar. "Aku merasa seperti di film."
Din tersenyum, lalu menggenggam tangannya lebih erat. Kalau ini film, maka kita pastikan akhir ceritanya bahagia, sayang. Di pelukan Din, Alina ikut berseru kagum. Mata bulat gadis kecil itu berbinar seperti ibunya, tangannya menunjuk ke segala arah dengan kegirangan. Wah, kapalnya besar sekali, ayah. Alina mau tinggal di sini selamanya. Serunya dengan suara cadel yang menggemaskan. Din tertawa kecil dan mengecup pipi putrinya. Kalau Alina tinggal di sini selamanya, nanti kakek dan nenek sedih dong. Alina mengerucutkan bibir mungilnya. Tapi di sini seru. Bisa berenang di laut, naik kapal, tidur di kasur besar. Azarin tertawa pelan, mengusap kepala putrinya dengan penuh sayang. Sejauh apapun kita pergi, kita tetap harus kembali ke rumah kita, sayang. Karena rumah tempat paling nyaman. Din mengangguk. Benar kata Bunda, nak. Perjalanan kali ini juga hanya akan ditempuh sekitar 1 minggu. Dari Dubai, kita akan melintasi Laut Arab, singgah di beberapa destinasi eksotis sebelum akhirnya kembali lagi ke sini. Azarin mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma laut yang segar. Perjalanan ini bukan sekadar liburan, ini adalah awal dari lembaran baru dalam hidupnya, membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan sepenuhnya tanpa dihantui luka dari masa lalu. Din menggenggam tangannya lebih erat, lalu menatapnya dalam. Sebelum kita naik, ayo kita berdoa. Semoga kapal ini kembali bersandar dengan selamat. Azarin tersenyum haru. Bersama, mereka menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar perjalanan ini membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka. Setelah doa terpanjat, Din mengecup punggung tangan istrinya dengan lembut. Ayo, sayang, kita masuk. Dengan langkah yang mantap, mereka bertiga pun menaiki kapal pesiar. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Din sekali lagi sambil mengeratkan genggamannya pada tangan Azarin dan mengeratkan pelukan pada Alina, seolah apapun yang terjadi di depanem saja, dia akan menjadi pelindung keduanya bidadarinya. Kek. Bandara Internasional Dubai, tepatnya pukul 10.45, suasana di ruang tunggu bandara terasa ramai, tetapi bagi Alea, semua itu hanya seperti riuh tanpa makna. Deretan kursi dipenuhi oleh penumpang yang menunggu giliran, sementara keluarganya duduk dengan sabar, berbincang ringan untuk mengisi waktu. Namun, Alea tak bergeming dari tempatnya. Dia berdiri di depan jendela kaca besar, menatap hamparan landasan pacu yang luas dengan mata kosong. Di kejauhan, pesawat-pesawat berbaris rapi, beberapa baru saja mendarat, sementara yang lain bersiap untuk lepas landas. Namun, bukan itu yang memenuhi pikirannya. Yang dia lihat bukanlah pesawat-pesawat tersebut, melainkan bayangan Azarin, adiknya yang kini tengah menikmati perjalanan indah di atas kapal pesiar bersama Din dan Alina. Hatinya terasa sesak. Dia mencoba menelan kenyataan yang sejak tadi terus menghantui pikirannya. 15. Kini dia di atas sana, di tengah laut luas, dalam pelukan pria yang mencintainya tanpa syarat. Sementara dia masih di sini, berdiri dengan hati yang koyak, meratapi kehidupan yang terasa tidak adil. Bukankah mereka lahir dari rahim yang sama? Tumbuh dengan bimbingan yang sama? Lalu mengapa takdir mereka begitu berbeda? Mengapa Azarin selalu menjadi pusat kebahagiaan, sementara dirinya selalu merasakan kehampaan? Alea mengepalkan tangannya erat. Ada luka yang semakin dalam, ada iri yang semakin membuncah, namun di balik semua itu, ada kelelahan yang mulai merayapi jiwanya. Dia muak dengan perasaan ini, tetapi dia juga tak bisa mengusirnya. Suara panggilan penerbangan menggema di udara, mengingatkan bahwa sebentar lagi mereka harus bersiap naik ke pesawat. Namun, Alea tetap berdiri di sana, enggan bergerak.
Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya. "Alea, ayo bersiap. Sebentar lagi kita boarding," ujar Herlina dengan nada lembut. Alea menghela napas pelan, lalu menoleh dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Aku hanya ingin melihat pemandangan ini sebentar lagi, Umi." Herlina mengamati putrinya dengan tatapan penuh kasih, menyadari ada kesedihan yang Alea sembunyikan. "Sebenarnya kamu ini kenapa, Nak? Semalam kamu tiba-tiba mengigau memanggil nama Din, dan sekarang kamu merenung seperti ini. Apa yang kamu pikirkan?" tanya Herlina penasaran. Alea tersenyum getir. "Apa pentingnya aku cerita, Umi? Apa Umi pernah mendukungku? Tidak, kan? Jika kamu berpikir Umi akan mengizinkan kamu tetap di sini, itu tidak akan terjadi, Alea. Umi tidak tahu apa yang kamu pikirkan sebenarnya. Tapi yang pasti, Umi gak yakin kamu sudah berubah," kata Herlina lagi dengan penuh ketegasan. Alea tersenyum miring. "Lalu apa gunanya Umi bertanya tentangku, jika Umi saja punya asumsi sendiri tentangku?" Setelah berkata, Alea melangkah menarik kopernya menuju pintu masuk, tetapi Herlina langsung menahan tangan putrinya. Sontak Alea mendesah berat, tetapi tak ada kata-kata yang terlontar. "Umi harap kamu tidak membuat masalah dalam kehidupan adikmu lagi, Alea. Umi tidak tahu lagi bagaimana caranya hidup jika itu terjadi." Lagi dan lagi soal hati asa. Alea tersenyum getir. "Jika aku gagal berubah, maka jangan salahkan aku, Umi. Tapi salahkan Umi sendiri." Sikap Umi sekarang, seolah menancapkan rasa iri di hatiku. "Aku seperti tak layak diinginkan, tak layak bahagia. Dan hanya Azza saja yang layak bahagia. Bahagia dengan merebut kebahagiaan orang itu, bukanlah kebahagiaan, Nak. Apa kamu bisa tidur nyenyak, makan enak saat hati saudaramu terluka? Apa Azza dan Umi bisa makan enak dan tidur nyenyak saat ada anak lain meratapi kesedihannya?" tanya Alea balik. Setelah berkata, dia melangkah meninggalkan ibunya yang terpaku dengan raut wajah sedih. "Aku tidak akan merebut kebahagiaan Azza, Umi. Tapi, jika suatu saat nanti Din memilihku, bukanlah aku yang merebut, tapi mereka tidak berjodoh saja." Rumah yang sudah lama mereka tinggalkan kini kembali menyambut dalam keheningan. Aroma khas yang 16. Sedikit berdebu bercampur dengan udara malam yang sejuk menyelimuti setiap sudut ruangan. Setelah perjalanan panjang 8 jam dari Dubai ke Indonesia, ditambah 2 jam dari Jakarta ke Sukabumi, akhirnya mereka tiba di rumah sekitar pukul 8 malam. Saudara sepupu Herlina yang ikut dalam perjalanan ke Mekah telah melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Kini, hanya ada mereka berdua di dalam rumah besar yang terasa sedikit asing setelah lama ditinggalkan. Begitu melewati ambang pintu, Alea tak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melepas sepatunya dengan asal, lalu melangkah naik ke lantai 2 dengan langkah tergesa. "Alea," Herlina sempat memanggil, tetapi putrinya hanya berhenti sesaat di tangga, menoleh sekilas tanpa ekspresi, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Pintu kamar di lantai 2 tertutup dengan sedikit hentakan. Herlina menghela napas panjang, menatap ke arah tangga dengan mata yang dipenuhi kebingungan dan kelelahan. Perlahan, dia berjalan menuju sofa di ruang tamu dan duduk, memijat pelipisnya yang berdenyut. Sudah terlalu banyak yang terjadi dalam perjalanan mereka. Dari wajah muram Alea di bandara hingga sikap dinginnya saat ini, Herlina tahu putrinya menyimpan banyak hal di dalam hatinya yang hanya bisa dia terka-terka. "Ya Allah, harus bagaimana aku menghadapi anak ini?" gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar, Alea berdiri di depan jendela yang setengah terbuka.
Udara Sukabumi yang dingin menusuk kulitnya, tetapi hatinya terasa jauh lebih beku. Matanya menerawang keluar, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Bayangan Azarin yang sedang bahagia di atas kapal pesiar bersama Din terus menghantui pikirannya. Kenapa harus dia yang mendapatkan semuanya? Bisiknya pelan, jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Dia ingin berteriak, meneriaki nasibnya yang tak seberuntung Azarin, tapi untuk apa? Alea menghela napas panjang, membiarkan dadanya sedikit mengendur dari sesak yang sejak tadi menghimpit. Dia merebahkan diri di atas tempat tidur, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam keheningan malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan lesu, dia meraih ponselnya dari dalam tas, berharap dunia maya bisa menjadi pelariannya sejenak. Mungkin dengan bermain media sosial, pikirannya bisa teralihkan dari segala kekacauan di hatinya. Jari-jarinya mulai menggulir layar, membuka Instagram dan menelusuri beranda tanpa benar-benar memperhatikan apa yang muncul. Hingga tiba-tiba, sebuah unggahan menarik perhatiannya. Akun bernama @davian. Ak muncul di berandanya. Kening Alea berkerut, matanya mengamati lebih detail. Dia tak menyangka bisa menemukan akun pria itu tanpa dicari. Tanpa pikir panjang, dia mengetuk profil tersebut. Laman Instagram itu menampilkan berbagai foto Davian, kebanyakan diambil di Mesir, tempat dia menjalani studinya. Alea mulai menggulir layar, melihat satu persatu unggahan pria itu. Hingga matanya terhenti pada satu foto yang seketika mencuri atensinya, foto yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Gambar itu menunjukkan Azarin yang berdiri di antara Din dan Alina, berlatar belakang Mekah. Foto itu terlihat begitu harmonis, begitu sempurna seperti keluarga bahagia yang tak bisa diganggu-gugat. Namun, yang membuat Alea terdiam lama bukan hanya gambarnya, melainkan caption yang tertulis di bawahnya. 17. Awalu ru'yatili wajim ba'asa, inda al-umrah, istadat fi qalbi haibah laha, ka'anaha najmun yatahalal fi sama laili. Laisa jamaluhafu, bal fi rifgiha, fi sidatiha, ala al-bala, wa fi asmati agliha. La ajabaan ahikat subibahuban laha biqolbin la yuhadik gairaha. Hahaha. Lakina hasihi al-haiba alati malakat kolbi, ja'alatni atamana an ajida mentusyabihuha, walau fi ajnihat al-riyah. Ayu jadu fi hasihi al-dunya mitsluha.